Bismillah, ketemu lagi tahun 2022 ini Qualcomm harus ekstra waspada karena MediaTek makin merajalela. Dan kalau ada yang anggap remeh HP baru yang pakai MediaTek, kayaknya mereka harus lihat HP yang ini deh, Vivo V23 5G. Gua mohon banget kau mending please jangan skip video ini. Gua tahu mungkin HP ini bukan selera kalian, tapi percayalah pacar atau gebetan kalian pasti bakal langsung minta dilamar kalau kalian hadiahin HP ini ke mereka. Nah, buat yang suka flat frame design, silahkan lirik HP ini. Ini gayanya khas milenial banget dah. Tipis juga, 7,55 mm, enteng juga, 181 gram. Nggak bikin tangan terbebani pas pakai. Dia backdoornya dari kaca, istilahnya UV Color Changing Fluorescent Edge Glass. Vivo jadi yang pertama bawa smartphone dengan teknologi ini ke Indonesia. Simpelnya, warna backdoornya yang aslinya emas bisa berubah jadi hijau kebiruan kalau kena sinar matahari atau sinar UV lainnya. Plus masih bisa ditato, lumayan buat gaya-gayaan. Caranya bisa pakai cetakan atau tempelin aja pakai sesuatu, misalnya kayak daun. Nah, terus kenain sinar matahari atau sinar UV semenit, lalu terjadilah keajaiban. Tato sudah menempel di backdoornya. Tapi ini nggak permanen ya, karena ntar 1-2 menit itu bakal hilang sendiri tatonya. Si Vivo V23 5G ini juga ada opsi warna yang lain, yaitu Stardust Black. Tapi warna black ini nggak bisa berubah warna atau dicetak gambar. Ini lebih cocok buat cowok sih ya, yang nggak pengen neko-neko. Dua-duanya udah sama-sama anti fingerprint dan anti scratch untuk backdoornya karena pakai fluorescent edge glass tadi. Dimensity 920 menjadi otaknya, dipertemukan dengan CPU quad-core Mali G68, RAM-nya 8GB ditambah extended RAM 4GB jadi total 12GB. Storage 128GB tanpa microSD dan baterai 4200 mAh dengan 44 watt flash charge. Ngecas 30 menit keisi 68% dan untuk full sekitar 50-an menit. Di benchmark pakai Antutu versi 9 nyaris 500.000 poin. Ya, ini skor cuma buat acuan aja buat pembanding karena makin kesini skor benchmark memang kayak kurang relevan gitu. FYI, Vivo V23 5G juga punya 7 komponen liquid cooling system yang tipis-tipis yang luar biasa efektif. Tahu dari mana efektif? Ya dari suhu full load CPU-nya. Pas running Antutu cuma 39-40 derajat Celcius, aman banget. Terus gua hajar lagi pakai stress test 3D Mark. Bukannya makin panas, tapi dia malah stabil. Digeber nonstop 20 menit bisa dapat stability 99,5%. Ini sakit jiwa sih. Padahal bukan di ruang AC loh ngetesnya. Suhu full load-nya bisa ditahan di 35 derajat Celcius. Dan masih dikombo lagi dengan baterai yang awet. Biasanya chipset high-end kalau running stress test 3D Mark itu sekitar 20 menit habis 9-11% baterainya. Tapi Dimensity 920 di sini cuma makan baterai 6% doang. Udah lumayan kencang, stabil banget dan irit pula. Gua nggak tahu ya ini yang hebat MediaTek-nya atau Vivo-nya, atau bisa jadi memang mereka berdua yang sama-sama hebat bisa hasilin performa sestabil ini. Ancaman banget buat HP-HP mid-range dengan Snapdragon. Ngomong-ngomong, gue lihat layar HP ini jadi nostalgia karena udah lama nggak lihat model poni yang nanggung seperti ini. Dibikin kayak gini karena ada dua kamera, namanya 50 plus 8 megapiksel front night kamera. Kalau nggak salah, V23 5G ini jadi HP dual front kamera dengan resolusi paling tinggi yang ada di Indonesia yang resmi. Tapi yang jelas, gua memang terkesima sama kualitasnya. Gua udah lumayan sering ganti-ganti HP flagship, tapi jarang loh yang kualitas fotonya bisa sebagus ini. Beneran bisa diandelin mau siang, mau malam, mau outdoor, indoor sama bagusnya. Kalian bisa lihat ya foto gua bisa terlihat agak-agak glowing, tapi detail muka gua tetap dapat kayak minyak dan bekas jerawat tuh tetap kelihatan, nggak fake istilahnya. Buat foto gelap juga hayu. Bisa pakai night mode atau nyalain dual tone spotlight kalau mau lebih natural. Dia juga punya pilihan warm atau cool tone, bisa kita pilih sesuai preferensi. Kalau mau wifi ramian, dia ada 8 megapiksel super wide angle kamera. Kualitasnya pasti ada downgrade dibanding lensa utama yang 50 megapiksel, tapi tetap lumayan banget. Secara kamera depan super wide angle ini kan sekarang udah mulai langka.
Nah, buat layar sendiri sudah pakai panel AMOLED Full HD dengan sertifikasi HDR10+ dan refresh rate 90Hz. Buat main, nonton, medsosan itu nyaman, gak ada keluhan. Ada under display fingerprint juga, speed dan akurasinya jempolan. Enggak deng, ada juga keluhannya, tapi ini di sisi speaker ya. Kalau ada bos Vivo yang mungkin nonton video ini, please ayolah mulai berani kasih speaker stereo di HP-HP mid-range-nya Vivo. Biar lebih nampol aja gitu, jadi nggak cuman mono. Tadi kita sudah bahas kamera depan, tapi belum bahas kamera belakang. Untuk yang belakang ini setupnya triple kamera, yaitu 64 megapiksel autofocus night kamera, 8 megapiksel super wide angle 120 derajat, dan penghibur 2 megapiksel super makro. Di sini gue langsung notice ya, tampilan UI kameranya lebih fresh, walaupun secara basic fungsional ini masih sama. Gua bisa dengan gampang ngelihat level post processing yang cukup tinggi pada hasil fotonya, bikin kondisi motret yang kurang proper kayak backlight atau gelap jadi terlihat lebih proper di mata. Tingkat sharpness-nya by default berasa banget, langsung jos buat yang hobi mainan medsos untuk posting di medsos kalian. Perekaman videonya sama-sama up to 4K 30 fps depan dan belakang dengan opsi stabilizer standar atau bisa pakai stabilizer ultra, tapi mentok di Full HD 60 fps aja. Oke, selamat pagi. Lagi nyobain kamera depannya Vivo V23 5G. Ini dengan HDR on dan juga steady face. Untuk di Full HD 30 fps ya. Kalau untuk steady face-nya aktif dan juga HDR-nya aktif. Tapi sebenarnya bisa juga di 4K 30 fps. Nanti kita coba setelah ini. Ya, yang ini di 4K 30 fps dengan steady face itu tidak bisa aktif, hasilnya seperti ini. Buat kalian yang tinggal atau sering main-main ke daerah yang udah tercover 5G, bisa pakai dua kartu 5G dan aktif 5G bersamaan alias dual on, karena memang dari chipsetnya sudah mendukung dual on 5G. Lalu juga yang menarik dari V23 5G seperti biasa adalah NFC multifunction yang bukan cuma buat ngecek atau isi saldo e-money, tapi juga bisa dijadiin akses card kunci kantor atau apartemen. Last but not least adalah sistem operasinya yang udah langsung pakai Android 12 berbalut Vantage OS 12 JOS to the max. Jadi bisa gua simpulkan Vivo V23 5G sebenarnya bukan cuma sekedar HP buat foto-foto, karena memang ya kualitas kamera depannya ini bagus banget. Tapi HP ini juga punya performance kencang yang luar biasa stabil dan adem. Dan juga dia punya keunikan karena backdoornya bisa berubah warna khusus untuk varian warna Shine Gold.